Baik, Bapak Edmundus Motorbongs selaku Kepala Marga Motorbongs Ya. di Ohoi Kolser, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara. Ya. Ya, terkait dengan persoalan jual beli tanah yang saat ini lagi marak terjadi di Kolser, khususnya di Petuanan Motorbongs. Kami mendapat informasi bahwa ada terjadi dugaan penipuan maupun jual beli tanah yang tidak diketahui oleh Kepala Marga Motorbongs, yaitu Bapak selaku Kepala Marga Motorbongs. Mungkin bisa dijelaskan? Ya. Jadi memang masalah tanah di Kolser itu ya, masalah tanah Marga Motorbongs itu sudah lama. Masalah tanah ini sejak tahun 83 sampai sekarang itu berjalan itu ya penuh dengan riak-riak yang menyimpang daripada aturan. Jadi terutama sebagai contoh Hieronymus Motorbongs ini. Nah, akibat daripada apa yang disampaikan yang dibuat oleh Hieronymus Motorbongs, 8 sertifikat yang kami gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara itu menjadi batal. Nah, lalu sekarang terjadi lagi bahwa dia menamakan dirinya sebagai ketua petuanan, lalu membuat surat pelepasan hak atas tanah. Padahal dasar yang dia pakai adalah dasar putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Nah, putusan kasasi mana sudah dibatalkan dengan putusan PK, sehingga dengan sendirinya dia bukan ketua petuanan. Nah, apa yang dia buat, langkah yang dia buat ini pasti merugikan masyarakat. Mungkin seperti itu. Oke. Mungkin sampai saat ini sudah banyak beberapa warga masyarakat yang jadi korban atas tindak perbuatan Pak Hieronymus ini sudah dilaporkan ke Marga Motorbongs. Aduh, memang saya tidak catat persis berapa, tapi banyak. Sudah banyak, banyak. Jadi ya misalnya seperti yang ada di mertuanya Teddy, itu oleh Robun itu, yang ada di Pekarina itu sebagai contoh. Lalu ada lagi banyak ya yang turun di pertanahan, gagal proses pendaftaran tanahnya untuk dapat sertifikat, lalu ya terpaksa pertanahan suruh cari Bapak Edmundus. Nah, lalu ya kami perbarui segala macam persyaratan dan kembali ke pertanahan, prosesnya bisa jalan. Begitu. Oke, mungkin selama ini sudah ada langkah-langkah laporan ke pihak kepolisian dan pertanahan terkait dengan persoalan ini, Pak? Nah, memang kami sudah laporkan ke polisi juga, baik Polsek, kami Polsek serahkan ke Polres, lalu ke Polres juga kami laporkan ke sana, tapi alasan daripada Polres itu karena seolah-olah ini jabatan adat, ya dibawa kembali ke adat. Nah, tapi menurut hemat kami sebenarnya hal ini keliru, karena yang kami sampaikan ini masalah pidananya, bukan masalah jabatannya. Begitu. Betul. Ya misalnya dia katakan dia tuan tanah atau ketua petuanan, itu berdasarkan putusan kasasi, padahal putusan kasasi ini sudah dibatalkan oleh putusan PK. Nah, berarti kan ini sudah ada unsur masuk ke unsur pidananya ini. Katakanlah misalnya kita boleh bilang bahwa itu suatu penipuan, pemalsuan jabatan. Jadi tidak perlu lagi kembali ke adat. Ini pidana, polisi harus tangani. Nah itu, jadi alasan menolaknya itu kayak kami tidak terima. Nah, sehingga saya bilang bahwa biasanya di Polres, di polisi itu ya, biasanya kalau masyarakat datang melapor itu masih sulit. Harus didampingi dengan advokat pendamping. Kalau dengan advokat pendamping semuanya lancar, tidak ada lagi alasan inilah alasan itu. Kalau memang sesuai dengan pelanggaran pidana pasti proses jalan. Oke, mungkin Bapak selaku Kepala Marga Motorbongs sudah mengadu masalah ini ke Kepala Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara, Pak? Kami sudah mengadu ke Kepala Pertanahan. Hanya Kepala Pertanahan itu prinsipnya mau menyerahkan kembali ke keluarga yang menyelesaikan secara kekeluargaan. Nah, kalau kekeluargaan menyelesaikan ini tidak akan tuntas. Tapi kalau ada mediator, biasanya selama ini, seperti saya bilang, selama ini sejak Pak Made Yase sampai saat ini, ada masalah-masalah tuh biasanya pertanahan yang menjadi mediator. Tapi ini mereka limpahkan kembali kepada keluarga, sehingga ya akan menjadi sulit. Nah, sebenarnya bagi saya
Ya mungkin kalau menurut saya baca juga ada hal-hal yang tidak beres dalam penolakan pertanahan ini. Berarti ada dugaan keterlibatan mafia tanah yang melibatkan pertanahan, Pak? Ya semacam seperti itu. Oh iya. Semacam seperti itu. Oke. Itulah. Iya. Itu. Oke. Mungkin terakhir Pak, mungkin himbauan Bapak selaku Kepala Marga Motorbongs kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara yang selama ini berurusan dengan Pak Hieronymus Motorbongs ini, Pak. Iya. Memang saya mengharapkan bahwa masyarakat tidak terkecoh dengan masalah jabatan ini. Itulah sebabnya kita mencoba untuk masukkan ini ke pers supaya masyarakat tahu bahwa jabatan ini dari Hieronymus ini tidak benar. Ada unsur-unsur penipuan atau pelanggaran hukum di dalam ini, sehingga akan punya akibat masyarakat akan rugi kalau memang berhubungan dengan Bapak Hieronymus untuk masalah jual beli ini. Nah, begitu Bu. Oke, mungkin Bapak nanti bisa melaporkan secara pidana Pak terkait dengan perbuatan Pak Hieronymus, atau mungkin karena faktor kekeluargaan jadi yang melapor pidana. Kalau pihak kami itu tadi kami baru sempat ngomong-ngomong juga tadi ya, supaya kegagalan melapor ke Polres ya waktu lalu ini mau diuji kembali, ditebus kembali dengan melapor kembali tapi didampingi oleh advokat pendamping. Sehingga masalah hukumnya itu bisa menjadi perhatian pihak polisi juga, karena ini dampingi advokat berarti ya yang benar saja hukumnya bagaimana. Itu barangkali ya. Ya mungkin saya terakhir saya tanya Pak Edmundus Motorbongs selaku Kepala Marga, Pak. Bapak selaku Kepala Marga Motorbongs di Ohoi Kolser sejak kapan? Ya, saya jadi Kepala Marga di Kolser itu sejak tahun 2006. Ya, sampai sekarang Pak ya? Sampai sekarang. Ya memang karena masalah di Kolser, pembakaran rumah dan lain-lain itu, sehingga sementara ya kami tinggal di Pukarena, tapi fungsi sebagai Kepala Marga itu masih berjalan terus, sehingga semua urusan dengan ya di pihak pemerintahan bupati atau lain segala macam itu ya saya masih tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Marga itu. Ya. Berarti siapa yang mengangkat Bapak Hieronymus Motorbongs ini selaku Kepala Petuanan? Mereka ya katakanlah mengangkat diri sendiri dengan dasar keputusan kasasi. Tapi putusan kasasi yang sudah dibatalkan oleh putusan peninjauan kembali. Berarti putusan kasasi sudah tidak ada kekuatan apa-apa lagi. Kekuatan hukumnya tidak berlaku lagi. Yang berlaku sekarang adalah putusan PK, peninjauan kembali. Semua harus berpegang putusan peninjauan kembali. Itulah. Oke. Sip.